Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ismianti dengan NIM 2302046010053. Saya berasal dari kelas Teknik Elektro D4, kelas 04. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Analisis Gaya Bahasa Iklan di Televisi. Pengenalan gaya bahasa dalam iklan televisi. Penelitian dapat menjelaskan berbagai jenis gaya bahasa yang sering digunakan dalam iklan televisi, seperti gaya persuasif, kreatif, emosional, atau informatif. Gaya bahasa persuasif dalam iklan televisi lebih cenderung menggunakan argumen yang meyakinkan untuk mendorong pemirsa agar membeli produk atau layanannya. Ini dapat meningkatkan minat beli dengan menciptakan urgensi dan kebutuhan. Pada gaya bahasa kreatif dapat menciptakan kesan yang menarik dan menghibur, dan juga dapat membangkitkan minat konsumen melalui pendekatan yang unik dan berbeda. Kreativitas tersebut bisa meningkatkan daya tarik dari produk tersebut. Selanjutnya, gaya bahasa emosional dapat mengeksploitasi perasaan pemirsa, menciptakan koneksi emosional dengan merek. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian karena konsumen seringkali membeli berdasarkan dengan emosinya. Kemudian ada gaya bahasa informatif yang dapat menyajikan sebuah fakta dan informasi yang relevan dengan produk atau layanannya. Ini juga dapat membangun kepercayaan konsumen dan memberikan landasan rasional untuk keputusan pembelian. Penggunaan kombinasi dari keempat gaya bahasa tersebut dalam iklan televisi dapat memiliki efek holistik, meningkatkan daya tarik dan mempengaruhi minat beli konsumen melalui pendekatan yang beragam. Slide selanjutnya, analisis gaya bahasa dalam iklan televisi. Penelitian dapat menganalisis contoh iklan televisi yang menggunakan gaya bahasa yang berbeda-beda. Sebagai contoh, iklan dengan gaya bahasa persuasif mungkin dapat menekankan keunggulan produk untuk merayu konsumen agar tertarik untuk membelinya. Ini dapat meningkatkan minat beli dengan menciptakan dorongan yang kuat. Sedangkan iklan kreatif dapat mempengaruhi minat beli dengan cara menciptakan pengalaman yang unik, menarik perhatian, dan membuat produk lebih mudah diingat. Akan tetapi, efeknya dapat bervariasi tergantung pada preferensi tiap individunya. Gaya bahasa emosional dalam iklan dapat membangun hubungan emosional dengan merek yang dapat meningkatkan minat beli karena konsumen lebih cenderung memilih produk yang terasa relevan secara emosional. Kemudian ada iklan informatif dengan fokus kepada fakta dan karakteristik produk yang dapat mempengaruhi minat beli dengan memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam, terutama bagi konsumen yang mencari informasi yang lebih lanjut sebelum memutuskan apakah ingin membeli sebuah produk itu atau tidak. Apa sih itu gaya bahasa? Gaya bahasa menurut Tarigan tahun 2013 merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca. Gaya bahasa dalam konteks retorik mencakup pemilihan kata, struktur kalimat, dan strategi komunikasi untuk mencapai efek persuasif. Slide selanjutnya merupakan jenis-jenis gaya bahasa. Terdapat 4 elemen gaya bahasa yang digunakan. Yang pertama, gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, yaitu melibatkan pemilihan kata-kata tertentu untuk mencapai efek tertentu dalam berkomunikasi. Yang kedua, gaya bahasa berdasarkan nada. Berdasarkan nada maksudnya terkait dengan penggunaan intonasi, ritme, dan ekspresi watak suara yang dapat memberikan nuansa dan emosi pada saat berkomunikasi. Yang ketiga, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, yaitu berkaitan dengan cara kalimatnya disusun dan hubungan antara klausa-klausa untuk mencapai efek tertentu dalam berkomunikasi.
Selanjutnya ada gaya bahasa berdasarkan langsung dan tidaknya suatu makna, yaitu mencakup apakah suatu makna dapat disampaikan secara langsung atau tersirat dalam penggunaan bahasa. Setiap elemen gaya bahasa tersebut dapat mempengaruhi cara pesan yang disampaikan dan diterima, serta memainkan peran dalam menciptakan efek tertentu pada audiens. Apa itu iklan? Iklan merupakan suatu bentuk komunikasi melalui berbagai media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar mengambil tindakan terhadap produk barang dan jasa yang diiklankan. Iklan tersebut dirancang untuk menciptakan kesadaran, membangun citra merek, dan pada akhirnya dapat merangsang minat serta pembelian dari target audiens. Jenis-jenis iklan menurut Bittner ada dua, yaitu pertama iklan standar dan yang kedua iklan layanan masyarakat. Iklan standar merupakan iklan yang memperkenalkan barang, jasa, atau pelayanan kepada konsumen melalui media periklanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan iklan layanan masyarakat bersifat non-profit dan bertujuan memperoleh keuntungan sosial dalam masyarakat tanpa fokus pada keuntungan finansial. Ciri bahasa iklan. Ciri khusus bahasa iklan mencakup sifat komunikatif, kemudahan pemahaman, singkat, padat, jelas, serta bersifat membujuk. Pemilihan kata yang tepat dan gaya bahasa yang menarik sangat penting dalam menciptakan iklan yang efektif. Tambahan elemen seperti artis peraga, musik, gambar, atau animasi bersama dengan variasi penyampaian kata dapat memperkuat daya tarik iklan dan meningkatkan daya ingat pada audiens. Apa sih itu televisi? Televisi merupakan media elektronik komunikasi massa yang mempunyai kelebihan dibandingkan media lain, yaitu dalam hal media pandang dapat berupa gambar bergerak, yang dimana dapat dipadukan dengan suara, gambar, atau video. Jadi akan menambahkan kesan lebih menarik dibandingkan media radio yang hanya dapat didengar oleh orang tetapi tidak dapat dilihat secara langsung. Contoh iklan yang saya ambil merupakan contoh iklan dari sabun Citra yang memiliki slogan kulit cerah bagai dilulur setiap hari. Gaya bahasa pada iklan tersebut mencakup perbandingan atau metafora untuk menciptakan gambaran visual yang menarik. Pada kalimat kulit cerah bagai dilulur setiap hari menggunakan perbandingan dengan lulur untuk menyampaikan ide bahwa penggunaan produk tersebut dapat memberikan hasil yang sebanding dengan hasil lulur setiap hari. Dalam hal ini, kata cerah bagai dilulur setiap hari merupakan bentuk perumpamaan atau metafora yang menggambarkan manfaat produk dengan cara yang persuasif dan menarik bagi konsumen. Saya dapat menarik kesimpulan pada materi menganalisis gaya bahasa iklan di televisi. Dapat disimpulkan bahwa setiap gaya bahasa seperti persuasif, kreatif, emosional, dan informatif memiliki pengaruh unik terhadap minat beli konsumen. Pilihan kata, nada, struktur, kalimat, dan penyampaian makna memainkan peran kunci dalam membentuk daya tarik iklan. Penggunaan kombinasi gaya bahasa dapat menciptakan pendekatan yang holistik yang dapat mempengaruhi pemirsa dengan beragam cara. Selain itu, televisi sebagai media massa menawarkan keunggulan komunikasi dengan menyajikan gambar bergerak dan suara dan menjadikannya lebih menarik dan memungkinkan audiens dapat terlibat secara lebih mendalam dalam pesan yang disampaikan. Sekianlah presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.